Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian sudah mendampingi KWT Mekar Jamblangan ini sejak tahun kemarin, di mana awalnya ibu-ibu yang ada di KWT Mekar ini masih belum memanfaatkan pekarangan secara intensif. Dengan adanya pendampingan dari kami, mereka mampu untuk memanfaatkan pekarangan dan juga menghasilkan olahan pangan yang berbasis pekarangan. Sehingga kami dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian bersama dengan Departemen Sosial Ekonomi Pertanian meneruskan pengabdian, meneruskan pendampingan di KWT Mekar ini dan mengetahui bahwa ibu-ibu ini mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mengembangkan kebun KWT Mekar ini menjadi berbasis wisata. Sehingga kami memfasilitasi mereka untuk mendesain kebun ini sesuai dengan pendekatan wisata yang sangat cantik gitu ya, kemudian mempertahankan tanaman-tanaman produktif yang artinya tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, sehingga kami memfasilitasinya bekerja sama dengan Bustan Sustainability. Dengan Bustan Sustainability mendesain kemudian juga mengarahkan KWT Mekar untuk membuat kebun percobaan ini gitu. Nah, selain itu kami pun juga mencari lembaga donor yang mampu untuk membantu gitu terwujudnya kebun KWT Mekar ini, sehingga kami bekerja sama dengan PT Wijaya Karya. Pastinya kebun KWT Mekar ini akan bermanfaat bagi kami akademisi untuk kegiatan penelitian, untuk kegiatan pengabdian masyarakat, dan untuk kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat melakukan praktikum, dapat melakukan penelitian untuk penelitian tugas akhir mereka di anggota KWT Mekar dan juga masyarakat di sekitarnya. Dan untuk lembaga mitra, pastinya mereka juga kami beri kesempatan untuk memberikan manfaat ke masyarakat, mengaplikasikan keterampilannya di masyarakat. Dan yang terakhir adalah manfaat untuk KWT Mekar itu sendiri gitu. KWT Mekar itu bisa kemudian mereka mengorganisasi dirinya dengan lebih baik, bekerja sama dengan lebih baik dalam mengelola kebun ini menjadi berbasis wisata. Pastinya banyak hal aturan yang kemudian harus mereka sepakati, harus mereka buat agar kebun ini menjadi berkelanjutan dan terus akan berkembang. Sehingga saya sangat berharap bahwa kebun ini menjadi salah satu batu loncatan untuk KWT Mekar menjadi semakin berkembang, kegiatannya semakin banyak, dan menjadi percontohan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena selain kebun ini, mereka juga mempunyai peternakan dan juga perikanan kolam lele, artinya pertanian yang terintegrasi. Masyarakat nanti bisa melihat manfaat gitu ya, atau keuntungan dari pertanian terintegrasi melalui kebun di KWT ini. Demikian yang menjadi harapan kami bahwa KWT ini mampu mensinergikan secara bersama-sama antara akademisi, praktisi, dan juga masyarakat. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon perkenalkan, saya Syafni Sukmana dari Bustan Sustainability. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kebun KWT Mekar di Padukuhan Jamblangan, Margomulyo di Kecamatan Segan, Sleman, Yogyakarta. Dan pada saat ini nanti saya akan jelaskan dulu tentang konsep dari kebun yang baru saja kita buat. Secara desain, konsepnya adalah kita ingin sebuah landscape yang produktif, kemudian fungsional dan juga estetik. Baik, dari sudut pandang produktivitas, kita lihat landscape-nya adalah landscape yang menghasilkan makanan ya, berupa sayuran dan buah-buahan. Kemudian dari fungsionalitasnya, di sini kita lihat di sini ada berbagai macam tanaman yang berbeda-beda yang itu bisa mengundang biodiversitas ya. Kita lihat di sini ada tanaman bunga-bungaan, ini adalah bunga pentas yang bisa dimakan juga bunganya. Kemudian di sana kita lihat ada bunga air mata pengantin yang kita bisa manfaatkan untuk mengundang lebah
Kemudian fungsi lain adalah fungsi edukasi, saya kira. Di sini kita mengenakan konsep menggunakan bedengan ya dalam bertanamnya. Dan bedengan di sini kita buat dari berbagai macam material. Pertama kita punya bedengan yang terbuat dari kayu. Ini kayu keras, kayu Kalimantan, kayu bengkirai yang relatif tahan cuaca. Kemudian di sini juga kita memanfaatkan bahan-bahan bekas sebagai bedengan mini. Kemudian di sini kita punya bedengan yang bahannya dari batu bata, ya. Di sini batanya tidak dilekatkan ya, cuma kita susun secara manual seperti ini. Kemudian kita juga di sebelah sini kita punya bedengan yang terbuat dari batako. Misalnya seperti ini, kita menciptakan habitat untuk fauna yang bermanfaat untuk kebun itu sendiri. Karena sebenarnya konsepnya kebun ini adalah kebun organik. Jadi kita menciptakan habitat semacam ini. Misalnya kita menumpuk beberapa potongan kayu, dan ini kita tumpuk di sini fungsinya untuk memberikan habitat untuk binatang seperti kadal kebun ya. Yang kadal kebun ini adalah pemangsa dari hama dari tanaman yang ditanam di kebun semacam ini. Saya ingin juga jelaskan di sini fungsi edukasi tadi masih, bahwa dalam satu bedengan kita bisa menanam berbagai macam jenis tanaman ya. Jadi ini adalah konsep polikultur ya, di mana kita menanam berbagai macam tanaman dan sayur-sayuran. Di sini ada buah-buahan juga, ada pisang di situ kita tanam. Barangkali fungsi ketiga tadi atau konsep ketiga adalah estetik ya. Fungsi estetik, dan kita lihat di sini kita mendesain secara sedikit artistik begitu, dengan menambahkan pergola seperti ini. Yang pergola ini nantinya digunakan untuk rambutan tanaman juga. Kemudian kita menambahkan unsur alam seperti batu split ya, yang digunakan sebagai alas dari jalan setapak di kebun ini. Kemudian kita juga memanfaatkan apa yang sudah ada di kebun ini, seperti misalnya potongan-potongan besar dari pohon ya, pohon rambutan yang waktu itu ditebang, kemudian kita manfaatkan sebagai meja di sini. Ya, ada unsur estetikanya juga. Kemudian kita juga manfaatkan bambu sebagai tempat duduk seperti ini. Ya. Yang kita finishing sehingga ada unsur estetikanya, kelihatan lebih bagus, lebih cantik, dan lebih artistik. Kita juga ingin agar kebun ini dimanfaatkan oleh pengguna, dalam hal ini oleh anggota KWT Mekar ataupun warga sekitar, untuk datang dan bisa duduk-duduk, menghabiskan waktu di sini lebih banyak, dan sangat nyaman sekali ketika kita duduk di kebun semacam ini hanya untuk berjemur. Ini baik sekali untuk menghindari infeksi dari COVID-19. Seluruh tanah yang terbuka kita tutup dengan mulsa organik, dan mulsa organik ini terbuat dari serutan bambu yang fungsinya untuk mencegah gulma tumbuh, kemudian untuk menjaga kelembaban tanah juga. Di sini saya ingin tunjukkan bedengan yang materialnya terbuat dari bambu, yang pada saat ini bedengan ini ditanami tomat, yang kemudian nanti kita intercropping atau kita tumpang sari dengan basil atau kemangi. Ini adalah konsep companion planting, atau bertanam 2 atau 3 jenis tanaman yang saling menguntungkan ya. Kemudian di sini kita lihat ada fasilitas worm tower atau hotel cacing, di mana ini adalah bekas cat ya, yang besar itu 25 kg, kemudian kita lubangi di bagian sampingnya, kemudian kita tanam dalam tanah sehingga nanti cacing bisa keluar masuk ya, setelah kita letakkan bahan organik di dalamnya. Barangkali tantangan berikutnya adalah bagaimana menyampaikan konsep ini kepada pengguna, yaitu anggota KWT Mekar itu sendiri. Mungkin ada semacam training untuk memperkenalkan kepada ibu-ibu anggota KWT bahwa ada maksud dari setiap apa yang kita buat di sini, apa yang kita desain di sini.
dan itu perlu dipastikan bahwa ibu-ibu mengetahuinya sehingga nanti mereka bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kebun ini, dan mereka juga bisa mempraktekkannya di rumah nanti ketika mereka melakukan praktek berkebun di rumah masing-masing. Saya ingin tunjukkan sedikit di sini bahwa kami juga menerapkan beberapa sistem composting. Yang di sebelah sini adalah sistem composting aerob ya. Kita memanfaatkan ban-ban bekas yang memang sudah ada waktu itu di sini. Kemudian kita jadikan sebagai komposter terbuka aerob. Kita bikin 2 begitu. Kemudian nanti akan kita buat juga sistem composting menggunakan cacing atau worm composting atau vermicomposting. Kemudian kita juga akan memasang komposter menggunakan larva BSF atau Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Barangkali tempat ini juga bisa menjadi tempat untuk edukasi dari KWT-KWT yang lain ya, atau dari warga sekitar atau warga dari daerah lain begitu, untuk melihat bagaimana praktek berkebun di kebun ini itu dilakukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali fitur-fitur bagaimana kita bisa berkebun secara organik ya. Ya, sekarang kita ada di kebun bagian utara, dan ini adalah kebun di bagian utara yang cukup terbuka, mendapat sinar matahari pagi sampai sore. Dan ini adalah salah satu bentuk dari pemanfaatan ruang ya, ruang yang ada di atas ya, ruang yang ada di atas kepala kita. Dimana kalau tidak ada rambatan ini, maka kita tidak bisa memanfaatkan ruang di atas ini untuk menghasilkan makanan ya, atau menghasilkan sayuran atau buah. Kemudian di sebelah sini kita lihat ada kandang ayam. Ayam ini nanti kita bisa manfaatkan kotorannya untuk kita komposkan lebih lanjut dan kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Ya, di tempat ini waktu itu kita menemukan ada bathtub yang tidak digunakan lagi. Ya, dan ini nanti kita akan manfaatkan untuk membuat kompos yang menggunakan cacing atau vermicomposting atau worm composting. Ya, tantangan lain barangkali yang perlu kami sampaikan adalah binatang yang bermanfaat untuk kebun kita ya. Jadi sebenarnya ketika kita berkebun secara organik, kita memang sengaja ingin mengundang atau menggunakan binatang-binatang yang itu bisa bermanfaat ya dalam membantu kita mengolah sampah organik atau untuk mengurangi populasi serangga hama. Nah, kalau kita bicara binatang-binatang yang bermanfaat, misalnya adalah cacing ya, untuk composting, kemudian ada larva BSF tadi untuk composting juga, kemudian juga katak ya, katak itu sangat bermanfaat ya karena dia juga memangsa serangga-serangga hama di sekitar kebun kita, dan juga kadal. Itu beberapa di antara sekian banyak binatang yang bermanfaat untuk kebun kita. Perkenalkan, nama saya Novia Aryani dari KWT Mekar Jamblangan. Saya di KWT sebagai wakil ketua. Tahun berdirinya KWT Mekar tahun 2006, tapi dikukuhkan baru tahun 2016. Rencana KWT dengan adanya kebun ini untuk bisa meningkatkan produk dari KWT. Misalnya kita yang tadinya belum membuat bibit untuk kalangan sendiri untuk KWT, rencana kedepannya insya Allah mau membuat bibit sendiri untuk lingkungan KWT sendiri, untuk anggota, juga untuk warga lain yang membutuhkan. Selain itu, kalau tadinya kami hanya menjual produk KWT, sayur-sayuran itu dalam bentuk mentah, maksudnya hasil panen terus dijual, insya Allah nanti bisa menjual dengan olahan matang dari hasil kebun KWT. Terus untuk yang ketiga, nantinya bisa menambah jenis maupun jumlah tanaman sayuran yang sudah ada. Terus untuk kerjasama dengan UGM ini, harapan saya bisa berkelanjutan sehingga KWT kami bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Dari dulu ya kita udah sering menanam
sayuran caisin. Terus ini untuk lahan-lahan yang kosong ini mau ditambah tanaman selada keriting sama sawi samhong. Kenapa kita memilih tanaman sayuran seperti itu? Karena itu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum, jadi lebih bisa diterima masyarakat sekitar gitu loh kalau mau dijual. Kalau untuk yang kita mencoba untuk mau menanam pagoda sama pokcai yang warna ungu, tadinya pokcai yang warna hijau udah biasa kita tanam dan bisa masyarakat bisa menerima karena itu sayuran pada umumnya udah bisa sering masyarakat temui. Terus untuk yang pagoda ini kita mencoba mau menanam itu udah di rumah bibit udah menyemai pagoda itu. Harapan saya dengan tanaman sayuran jenis baru itu masyarakat bisa lebih mengenal lagi jenis-jenis sayuran yang ada, bukan cuma hanya caisin, sawi, atau selada. Pemilihan lokasi ini tentu saja berdasarkan informasi dari rekan-rekan Sivitas Akademi PKP Fakultas Pertanian UGM. Dalam hal ini dikomandani oleh Ibu Aliyah Bihrajian Raya. Beliau adalah Ketua Program Studi PKP Pertanian UGM yang telah melakukan asesmen atau uji tuntas lokasi tersebut sebelumnya. Ya, semoga saja program ini bisa berkelanjutan dan ada pengembangan program yang lebih baik lagi dari program yang pertama. Yang terpenting adalah lakukan komunikasi bersama untuk masing-masing pihak, ya, lakukan pendekatan secara partisipatif untuk memilih sektor sasaran yang tepat, yang benar-benar program itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, semoga dari UGM sendiri ada pendampingan yang lebih baik lagi, bukan hanya mengadakan pengarahan tanamannya saja, tetapi juga mengolah pasca panennya, dan juga melakukan atau membantu memasarkan produk secara luas, ya, lebih luas lagi, termasuk membantu masyarakat untuk memiliki marketplace yang global. Ya, yang terpenting yang harus kita pegang di sini adalah mari kita bantu masyarakat kita melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri.